Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendika Valeri SPD MPD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi melalui Motivasi Belajar pada Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jonistia Adi Chandra dengan MPM 2019 1450 1368. Masuk dalam bab 1, pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari latar belakang. Dengan latar belakang, proses pembelajaran mengajar di sekolah selalu dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku, termasuk berbagai pedoman atau petunjuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses belajar akan sangat penting bagi guru agar dapat melakukan secara efektif. Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 1 Cawas, mata pelajaran ekonomi diberikan dengan materi pembelajaran teori ekonomi tanpa melakukan praktek ekonomi, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik. Hal ini diduga dengan penyebab rendahnya nilai belajar mata pelajaran ekonomi. Selain hal tersebut, kemungkinan juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi fisik yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, terlihat masih banyak siswa yang menyandarkan kepala di atas meja, bahkan ada yang sampai tertidur pada saat proses belajar mengajar. Prestasi belajar mempunyai fungsi sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dikuasai oleh siswa selama mengikuti pelajaran untuk mengetahui daya serap pemahaman siswa terhadap materi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan keterbatasan peneliti, maka peneliti mengambil judul penelitian Pengaruh Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi melalui Motivasi Belajar pada Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdiri dari bagaimana pengaruh kondisi fisik dan lingkungan sekolah secara simultan terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh motivasi belajar kondisi fisik dan lingkungan sekolah secara simultan terhadap prestasi belajar ekonomi. Yang keempat, ada bagaimana pengaruh kondisi fisik terhadap prestasi belajar ekonomi melalui motivasi belajar. Yang kelima, ada bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi melalui motivasi belajar. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat penelitian hanya membatasi masalah pada kondisi fisik dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh kondisi fisik terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas? Yang kedua, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas? Selanjutnya, adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas? Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kondisi fisik terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kondisi fisik belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Manfaat dari penelitian. Dari segi teoritis, sebagai bahan kajian dalam menambah pengetahuan mengenai pendidikan dan proses belajar mengajar, khususnya pengaruh kondisi fisik dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar melalui motivasi belajar pada siswa. Dari segi praktis,
Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, bagi guru sebagai masukan untuk dapat meningkatkan inovasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar ekonomi yang lebih efektif. Yang ketiga, bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar yang positif terhadap mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan seminar proposal skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 terdiri dari pendahuluan, lalu bab 2 terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, serta bab 3 terdiri dari metodologi penelitian. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir, dan hipotesis. Di mana landasan teori terdiri dari kajian tentang prestasi belajar, kajian tentang kondisi fisik, kajian tentang lingkungan sekolah, serta kajian tentang motivasi belajar. Dalam kerangka berpikir, terdiri dari kondisi fisik X1 serta lingkungan sekolah X2 berpengaruh kepada motivasi belajar Y1 serta berpengaruh pada prestasi belajar Y2, di mana kondisi fisik X1 berpengaruh pada motivasi belajar, lingkungan sekolah berpengaruh kepada motivasi belajar, kondisi fisik berpengaruh pada prestasi belajar, lingkungan sekolah berpengaruh pada prestasi belajar, motivasi belajar berpengaruh pada prestasi belajar. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang penelitiannya membuat prediksi atau dengan dugaan tentang hasil hubungan di antara atribut atau ciri khusus. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hal 1, adakah pengaruh positif kondisi fisik terhadap motivasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 IIS SMA Negeri 1 Ilmu Sosial SMA Negeri 1 Cawas. Yang kedua, adakah pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas. Bab 3, metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Cawas yang beralamatkan di Jalan Tembus Cawas Medan, Tugu Cawas, Kabupaten Klaten. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini yang memusatkan pemecahan masalah pada saat sekarang secara aktual dengan cara pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data yang ada dalam bentuk angka. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti peristiwa yang terjadi dan meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, kondisi fisik, dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi di mana populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas yang terdiri di 2 bidang keahlian yang masing-masing keahlian memiliki satu kelas, yaitu bidang keahlian matematika dan ilmu pengetahuan dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa, serta bidang keahlian ilmu sosial dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Dengan sampel, dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cawas yang berjumlah 65 siswa. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian populasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi,
metode dokumentasi, angkat dan kuesioner. Selanjutnya instrumen penelitian terdiri dari variabel peneliti, variabel bebas, variabel intervening, variabel dependent, analisis instrumen, uji validasi instrumen, di mana uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Pada penelitian ini, uji coba dilakukan terhadap 30 responden pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Cawas dengan perhitungan uji validasi dilakukan dengan program SPSS. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung. Untuk R hitung, tiap butir dapat dilihat pada tampilan output course alpha pada koma correct total correlation dengan R tabel N sama dengan 30. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel dan alpha 0,05 didapat dari R tabel 0 sama dengan 0,361 R. R hitung lebih besar dari R tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen dari penelitian ini dihitung dengan bantuan komputer SPSS dengan menggunakan uji statistik batch alpha untuk mengetahui apakah data penelitian ini reliable atau tidak. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Krobach alpha lebih besar daripada 0,60. Lalu untuk metode analisa datanya menggunakan metode analisa deskriptif, di mana presentase skor N per N dikali 100%. Yang kedua, uji asumsi klasik, di mana terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonialitas, serta pengujian hipotesis analisis jadwal alpha. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.